Bapak Ibu, sebelum rapat dimulai, bagaimana kalau kita membuat lingkaran kecil aja, nggak usah jauh-jauhan. Biar kalau bicara mic-nya nggak jauh kali kita mindah-mindahinnya. Rapat lagi lah. Iya, lingkarannya kecil aja, nggak usah terlalu menyebar ke dinding aja biar apa. Baik, sebelum kita memulai rapat, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu penasihat Badan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman yang telah hadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati para pengurus Badan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman yang juga telah hadir bersama kita memenuhi undangannya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini kita sengaja berkumpul untuk melaksanakan rapat pengurus, di mana agenda yang akan kita bahas adalah agenda tentang persiapan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada bulan suci Ramadan kalau berdasarkan informasi dari Muhammadiyah bahwa bulan suci Ramadan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024. Sementara pengumuman resmi dari pemerintah belum sampai kepada kita. Oleh karena itu saat ini mungkin kita bisa berasumsi dengan informasi dari Muhammadiyah dulu. Nanti kalau ada perubahan baru kita udah ada informasi resminya, nggak menunggu sidang isbat lagi. Baiklah, intinya kita akan memasuki bulan suci Ramadan sesuai dengan informasi dari pemerintah yang resmi, antara tanggal 11 ataupun tanggal 12. Oleh karena itu malam hari ini kita akan membahas yang pertama, yang akan kita bahas tentang punggahan sebagai acara tradisi di Masjid Baitur Rahman. Yang kedua tentang penyediaan berbuka puasa. Yang ketiga tentang imam dan bilal taraweh. Yang keempat tentang zakat fitrah, jika diperlukan untuk dibicarakan malam hari ini kita bicarakan juga, dan hal-hal lain yang berkembang nanti akan kita bahas kemudian. Yang pertama, atau ada masukan lain dari Bapak Ibu semuanya tentang hal-hal yang akan kita bahas selain yang tadi 4 saya sebutkan? Yang pertama punggahan, kedua jadwal pemberian perbukaan, yang ketiga imam dan bilal taraweh, yang keempat zakat fitrah. Ada lagi yang mau dibahas agendanya? Kalau nggak ada kita tetapkan malam ini hanya 4 itu aja kita bicarakan. Baik, yang pertama tentang punggahan. Kita akan menentukan kapan kita melaksanakan punggahan. Saya lemparkan kepada peserta rapat hari ini untuk memberikan usulan kapan kita akan melaksanakan punggahannya, dengan panduan bahwa bulan Ramadan jatuh pada tanggal 11 atau 12 Maret 2024. Silakan kalau ada yang ingin mengusulkan.
Dari Bang Pringadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami diberi kesempatan yaitu untuk agenda rapat pada malam hari ini. Yang pertama mungkin dibahas masalah pengunggahan. Pengalaman saya atau setahu saya selama kita menyambut di bulan puasa, biasanya 4 hari atau 5 hari itu biasa pengunggahan dia. Nah, tapi ini tergantung ibu-ibu, silakan kalau ada saran lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kaum ibu barangkali menyarankan paling enggak kalau enggak Kamis malam Jumat. Kalau cocok, kalau memang udah tak ada wirid lagi lah. Kalau memang perwiritan sudah tutup ya perwiritan bapak-bapak. Kamis malam Jumat supaya jangan keburu kali mana tahu nanti tanggal 11 kita puasanya kan. Tanggal penggantinya boleh di hari Kamis boleh, Jumat boleh, Sabtu pun boleh. Cuman kan biasanya punggahannya kan identik ada juga yang puasa gitu kan Bang. Memang pas kalau dibuat Kamis, puasa Kamis kan. Baik, terima kasih kepada Saudara Akmal. Jadi ada 2 usulan. Pertama tanggal 8 Maret yaitu hari Jumat malam Sabtu, dan yang kedua tanggal 7 Maret Kamis malam Jumat. Ada 2 usulan. Yang mana kita mau pakai usulannya? Kalau ya ketua, mungkin kalau saya boleh berpendapat, karena malam punggahan adalah malam yang di mana kita berkumpul dan acaranya juga cukup panjang, tentu kita butuh waktu yang agak lapang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan kebanyakan orang kalau kita laksanakan di malam Jumat, berarti kan besoknya kita masih harus ada yang bekerja, ada yang kuliah gitu. Kalau lebih bagus di malam di mana besoknya libur, itu usulan dari saya. Mana yang baiknya saja. Jadi kalau baiknya saja seperti yang saya sampaikan, apakah tanggal 8 Maret yaitu hari Jumat malam Sabtu, apakah sepakat? Kita sepakat. Jadi untuk punggahan kita laksanakan di tanggal 8 Maret hari Jumat malam Sabtu. Untuk acara punggahannya sendiri seperti biasa kita mengundang beberapa perwiritan dan juga ada ceramahnya, Ketua. Untuk ceramahnya ini ada yang usulkan untuk ceramah dari Ustadz luar atau Ustadz yang biasa kita pakai untuk pengajian kita, atau ada usulan yang lain? Silakan. Akmal mungkin sudah punya. Belum ada. Mungkin Ustaz Agus ada usulan, Ustaz Agus, untuk ceramahnya? Enggak ada. Ya kalau enggak ada usulan, Akmal bisa ngasih saran. Hah? Ya. Jadi ustadznya kami serahkan kepada Akmal untuk mencarinya. Jumat malam Sabtu ya. Nah, Ba'da Isya kita laksanakan. Dan seperti biasa kita juga mengundang jemaah dan warga sekitar Gaharu untuk kegiatannya kira-kira rundownnya itu gimana? Ya, kita masuk kepada kegiatan ya, acaranya. Yang pertama seperti biasa kita melaksanakan Makan bubur ya? doa. Bubur? Enggak lah. Ini mau Oh iya, astagfirullahaladzim. Iya. Seperti biasa kita acara kirim doa, baca tahtim tahlil. Ba'da maghrib. Dia waktunya ba'da maghrib atau kita mulai ba'da isya? Apanya nih? Iya, mulai acaranya ba'da maghrib.
Ya, jadi acaranya gini seperti biasa, kita melaksanakan pembacaan tahtim, tahlil, kemudian doa, setelah itu sambutan, setelah itu tausiah, baru kemudian makan bersama. Itu acaranya, urutan acaranya seperti biasa. Oh, sorry, ada salam-salaman juga, baru makan bersama. Gitu. Jadi mengingat acara tersebut, apakah kita mulai ba'da maghrib atau ba'da isya? Biasanya Bu, Lagi-lagi, kalau punggahan ah, itu ah. biasanya kita pernah buat ba'da maghrib ada zikir tahlilannya, tahtimnya. Ada yang pernah kita buat nggak ada tahtim tahlilnya, artinya mulainya ba'da isya, terserah. Enggak lah, seingat saya setiap kali kita punggahan selalu ada tahtim tahlilnya. Oh iya. Ada. Oh, ya udah buat boleh. Ya. Makan bersama. Usulannya ba'da maghrib atau ba'da isya. Acaranya tadi saya ulangi, tahtim tahlil, kemudian doa, setelah itu sambutan, kemudian tausiah, salam-salaman, dan makan bersama. Jadi 6 acara kita. Kalau memang itu yang dibuat dari ba'da maghrib. Ba'da maghrib. Kalau ba'da isya lah makan nanti. Oke. Ya, kan, Ya, Pak? usulannya dari saudara Akmal ba'da maghrib. Sepakat? Tahtim tahlil udah 40 menit, setengah jam. Oke. Bisa ba'da maghrib ya? Ya, waktunya ba'da maghrib. Untuk penceramahnya akan disampaikan oleh saudara Akmal nantinya. Kemudian untuk pesertanya kita juga undang dari beberapa peserta perwiritan dan juga dari beberapa jemaah dan warga masyarakat Kelurahan Gaharu. Kemudian nanti seperti biasa kita akan meminta kepada jemaah yang hadir untuk ikut membantu mengirimkan makanan seperti biasanya ke masjid dan kita kumpulkan sebelum maghrib ya. Kemudian untuk petugas yang akan menerima makanan yang akan diserahkan nanti kita bisa tunjuk sekarang atau Iya, kita tunjuk sekarang? perlu dibuat itu Bang. Jadi nanti yang bukan petugas kalau bisa jangan mengurusi itu kan gitu. Ini nanti kadang ada orang dari luar gitu ikut mencampuri itu gitu. Ya boleh. Kita tetapkan saja siapa nanti yang akan mendapat tugas untuk menerima panganan dari jemaah. Bang Wahab. Oh Bang, sakit kali pinggang belakang ini. Pak Yono. Kalau duduk gini, kalau ruku gitu kan. Mbak Piringadi bisa? Kalau gini enggak. Cuman kalau batuk terasa sini dia. 4 orang aja? Oh ya, Rahmat jadi 1 lagi ya, 5 ya? Hampir 4 hari, 3 hari. Katanya kurang minum air, angin. Bisa jadi. Saya pikir cukup lah 5 orang aja ya. Tapi kalau Kita tetapkan Abdul Wahab, Saiful, Wayono, Piringadi, dan Rahmat untuk bertugas sebagai penerima panganan dari jemaah nantinya. Oke, untuk unggahan saya pikir sudah selesai ya. Ada lagi yang mau disampaikan untuk unggahan? Ya, silakan. Iya, setelah Isya baru ceramah. Buat aja kita nggak dekat. mana Bang itu? Iya, tadi unggahan Bang, terkait unggahan yang pertama tadi rangkaian acaranya, Ustadznya kan ceramah habis Isya. Nah, kalau habis Isya itu kan ceramah, dikasih waktunya, Ustadznya berapa menit, habis itu kan kita akan makan bersama, agar tidak kemalaman, itu satu. Terus satu lagi, unggahan ini biasanya kita identik dengan makanan, yang itu nanti kita dikasih surat undangan, ataupun kita bawa masing-masing itu sekitar 2 atau 3 gitu kan. Usulan dari saya, alangkah baiknya kita sebagai pihak BKM itu menyediakan restan makanan. Kita beli dari uang kas, kita tahun semalam pelajaran itu kurang kita Bang, makanan. Setidaknya kan kita tengok jemaah kita kalau soal yang makan-makan gini kan luar biasa, datang banyak gitu kan. Ada yang nggak bawa, walaupun nggak bawa istilahnya kan mau unggahan kan senang gitu kalau nyamar Ramadan. Nah itu usulan dari saya Bang.
Baik, terima kasih. Untuk yang pertama mengenai waktu ceramah, saya pikir kita sepakati saja 1/2 jam untuk ceramah. Itu usulan dari saya. Bagaimana yang lainnya? Sepakat ya. Nah, kemudian untuk yang makanan, ini saya pikir perlu pendapat dari ketua juga untuk pengadaan makanan yang diadakan oleh BKM jika makanan yang tersedia kurang mencukupi. Kepada ketua kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, unsur pengurus BKM terkhusus para penasihat yang berhadir pada malam hari ini, mohon maaf atas keterlambatan saya karena memang masih ada kegiatan di luar tadi. Baik, terima kasih Pak Staris yang telah membuka rapat kita pada malam hari ini. Terkhusus untuk punggahan tadi memang sudah saya rasa sudah clear, tinggal nanti teknis makanan saya rasa. Dan untuk ustadznya nanti kami serahkan bidang dakwah untuk mencarinya. Dan memang untuk rundown acaranya itu memang dari sore kita menebar undangan mungkin 3 atau 4 hari sebelum hari H. Itu undangannya itu berupa di samping kita mohon bantuan untuk mengantar makanan, juga kita nanti akan menyerahkan jadwal berbuka puasa kepada masyarakat sekitar. Mungkin sekalian aja itu nanti digabungkan suratnya Pak Staris. Dan untuk makan malam bersama ini habis isya kira-kira nggak kemalaman apa enggak? Di habis maghrib kita baca tatim talil, setelahnya kita makan, habis isya terkejar nggak kira-kira? Nggak terkejar, karena biasa kita tatim talil bersama, habis itu kita makan, bersih-bersih, sholat isya, baru pengajian. Nanti itu dijadwal ulang lah, ini saran dari saya. Nggak takut nanti habis isya kelamaan pula kita makannya. Karena kalau seperti biasa kita habis maghrib kita kirim doa, tatim talil kirim doa, saya rasa 1/2 jam selesainya menurut hemat saya. Habis itu sisa waktu kita membuat makan bersama, si rame, selesainya baru kita masuk isya, mungkin ada sambutan baru ceramah. Itu saran dari saya. Kalau pun nanti usul tadi dari Dinda Agung, kalau mana tahu kurang kan gitu, nanti memasuki acara kegiatan kita bisa kalkulasikan. Karena memang kekurangan ini hemat saya, karena kemarin tata cara membaginya mungkin terlalu banyak tangan, banyak terfokus di sebelah kanan, para yang banyak yang dapat itu sebelah kiri yang kekurangan. Kalaupun nanti memang kekurangan nggak apa-apa, kita handle dari BKM nanti, karena memang tahun semalam saya dengar kurang katanya. Saya sendiri juga nggak sempat makan, nggak makan saya bilang, karena memang kurang. Nanti panitia suruh unsur pengurus BKM mohon bantuannya, kalau memang kurang nanti kita handle dari rumah makan yang terdekat aja. Mungkin itu untuk acara punggahan. Dan kalau bisa Adinda untuk ustadznya kalau bisa cepat dapat, karena nanti rencana kita buat spanduk kita menyambut Ramadan biasa kita buat. Dan sudah juga nanti untuk ibu-ibu, jangan lupa juga spanduknya dari ibu-ibu pengajian kita, minta tolong dia. Itu mungkin 5 hari sebelum hari katanya biasanya ada kita buatkan, dah dinaikkan di sekarang. Baik, itu Adinda lah yang men-settingnya nanti sama Pak Adil Grafika, sekalian spanduk kita. Maksud saya kalau udah dapat ustadznya, sekalian kita naikkan spanduk kita untuk punggahannya. Bahannya itu di atas menyambut bulan Ramadan, baru di bawah punggahan. Ya bisa, Marabaya Ramadan, BKM itu Rahman buat acara punggahannya. Mungkin itu aja, dan seterusnya nanti seperti biasa izin Pak Staris biar saya ambil alih untuk rangkaian acara. Untuk jadwal berbuka, kita masuk jadwal berbuka berarti ya, jadwal berbuka kita mengacu kepada jadwal yang lama aja Pak Staris. Nanti kalau benar ada tambahan kita tambahkan, dan itu juga saya berharap mungkin 4 hari menjelang saya rasa sudah harus terbagikan ke masyarakat. Nanti dibaginya mungkin tak tolong pada pengurus yang lain, kita bagi zonanya, mungkin ada berapa lingkungan dari 5, 7, 8, 9, 10, 11 nanti coba kita atur.
Dan kalau bisa itu memang Pak Staris 4 hari sebelum kegiatan, sebelum Maria. Ya. Baik, selesai untuk acara pembukaannya. Kita masuk ke Ramadannya. Untuk bulan Ramadan seperti biasa untuk jadwal imam salat tarawihnya kita putuskan, kita sudah selesai ya nih, punggahan sudah selesai ya untuk ustadznya. Punggahan apa namanya, untuk yang nanti tontonnya ada yang baca Quran enggak gitu. Nah nanti kita sesuaikan kalau memang betul tak buat baca Qurannya. Maksudnya kalau lah memang pas yang Bapak sampaikan tadi, kita tahtim tahlil kemudian makan ya kan. Jadi nanti setelah ba'da isya pun kita nggak terlalu terburu-buru gitu kan. Istilahnya nanti kata sambutan juga, kita buat ada baca Qur'annya juga, dan ustadznya pun bisa kita naikkan setengah jam mukaddimah 5 menit. Jadi bisa 40 menit, 50 menit gitu. Baik, memang nanti kita lihat, hemat saya pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya, memang di habis maghrib bisa sempatkan untuk kita makan bersama. Ya. Kita takut nanti habis isya pengajian ceramah mungkin sudah larut dan tak ada lagi, mungkin kalau kita suruh makan nanti orang sudah bontot bawa pulang masing-masing, nggak ada lagi makan di tempat. Nanti kita setting aja, menurut saya, hemat saya, habis maghrib baca tahtim tahlil doa, kita langsung kita siapkan makan bersamanya. Ini Pak, Honor seperti biasa hari besar. Oke. Berapa, 700 ya? Iya, cocok untuk honor ceramah Ustadz nanti. Punggahan, iya. Ini kita putuskan kita yang, Ustadz nanti kita tunggu kabar dari bidang dakwah. Tapi kalau bisa Pak Amal, Wadinda, agak cari, jangan menonton kali dia. Kadang Ustadz kita udah menonton, ibu-ibu udah awak aja pendaloyo kan. Dan tidak pula harus vulgar kali dia kan gitu, dibareng-barengin lah gitu. Kedua lama pula Pak ya. Nah, udah menonton lama pula, awak mengantuk juga udah. Tapi nanti Adinda lain lebih tahu, nanti koordinasi juga dengan kita. Apa, Pak? Di luar prediksi dia. Pas kita tengok di sana agak ini kan, cuma pas di sini ada yang kayak gitu ada. Nanti disesuaikan aja, tolong bidang dakwah untuk mencari ustadznya nanti. Habis untuk untuk punggahan, persiapan punggahan selesai untuk malam tarawih. Malam tarawih kita tetap melaksanakan tarawih 20 tambah 3 witir ya. 23 tetap kita tetapkan seperti tradisi kita, 23 rakaat. Dan untuk imam sholat tarawih, apakah kita pakai ustadz luar, apakah kita pakai ustadz dalamnya seperti biasa? Ustadz dalam aja Umi. Ustadz dalam, baik, untuk Ustadz dalam coba diinventarisasi dulu Pak Staris. Pertama Ustadz Haji Agus Zainuri, saran lagi yang lain, ini yang biasa yang lama ya, Ustadz Edward Nasution, Ustadz Akmal Shah SPDI, seperti nggak di sini, tak usah lagi. Yang ada aja. Bisa dia. Kita tengok dulu stok di dalam, kalau nanti berlebih kok bisa kita pas 6 atau 7, jadi pas kita mengaturnya jadwalnya, kita lihat dulu kekuatan kita di dalam dulu. Atau nanti siapa lagi kira-kira? Wahyu. Itu biasa Ustadz Tumino juga. Wahyu juga kadang sini juga dia. Pak. Ya. Iya, backup kadang kan ini juga dia kadang. Istilahnya Ustadz Tumino. Ustadz Tumino ada 4. Rahmat 5. Mungkin anak Umi bisa ngisi. Belum tahu lagi kan. Jadi yang ada aja kita. Udah berapa itu Pak Staris? Baru 5. Kalau ada kita yang di dalam, terus bisa bisa nanti kita tunggu
Kalau dari Akmal Pak menyarankan Bang Wahyu, karena dia kadang pun di masjid kita juga kadang pengganti kan. Jadi itu dia sih. jadi Wahyu dimasukkan satu. Ah. Jadi satu tinggal dari Umi, kita tunggu. Iya, sepakat. Namanya biar langsung kita tuliskan di jadwal nanti. Tapi harinya masih menunggu konfirmasi lagi. Nah, nanti kita minta waktunya. Maksudnya kalau satu Ustadz malam Senin terus sampai akhir. Nah, jadi malam Selasa nanti kami minta Ya, konfirmasi maksudnya- malam apa yang kosong untuk anak Umi. Nanti Untuk namanya Umi? Besok nanti konfirmasi dengan Umi. Ya. Baik, untuk imam sholat tarawih selesai Pak Staris ya. Untuk Bilalnya, Bilal sholat tarawihnya. Pertama mungkin Agung M. Ihsan, ya M. Ihsan ya. Ihsan. Syarial, nggak usah, udah all track, kasih. Sari Ramadona. Tadi Ya. pun pesan Bang Dona bilang sama nanti pesankan di musyawarah jangan lagi abang katanya. Oh, nggak mau lagi jadi Bilal. Iya katanya tadi gitu. Sama yang anak-anak muda aja katanya. Berarti baru dua itu, Mandin, ya. Oh gini lah Pak, yang tadi misalnya kan Bang Wardi tadi, Syawardi tadi kita masukkan dia ke imam, Bang Wahyu kita masukkan ke Bilal gitu. Baik, cocok, saya setuju kalau itu. Nah gitu aja lah. Ya. Karena kan memang Jadi Bang untuk- Wardi basicnya memang hukum Islam kan. Dia Untuk sholat tarawihnya saudara Wahyu diganti dengan saudara Syahwardi. Jadi Wahyu jadi Bilal sholat tarawih aja ya. banyak kan lain nanti. Baik, nanti jadwalnya nanti diatur, kita atur. Seterusnya untuk tarawih selesai ya. Untuk malam tadarusnya nanti untuk kaum laki-laki nanti Adinda Akmal ya sama Ustaz. Untuk ibu-ibu nanti ibu. Untuk tadarusnya pagi, ibu-ibu bisa. Yang iya sambil nanti enggak terbentuk termasuk khatib Idul Fitrinya udah dapat Adinda? Belum. Bisa kami tunggu juga dari Adinda ya, bidang dakwah ya. Kalau ada usul, Nah kalau ada usulan, baik, pengajian rutin kita yang biasa kita laksanakan setiap Selasa malam, kita geser di hari Rabu siang. ya biasanya Rabu, Biasanya gitu ya, Rabu ba'da zuhur. ba'da zuhur. Jadi pengajian kita setiap Selasa malam kita geser jadi hari Rabu ba'da zuhur ya. Iya. Dan untuk pengajian hari Minggu tetap kita laksanakan seperti biasanya. Selesai untuk sholat khatib Idul Fitri nanti kami tunggu dari Adinda Amal ya. Baik, selesai untuk seterusnya ya. Ya, baik. Udah tadi. Nuzul Quran dah kami bicarakan nanti Ustadz nanti kita serahkan bidang dakwah juga. Atau ada usulan dari ibu-ibu? Ya teman atau nanti ada usulan Ustadznya nanti coba kalau ada malam ini silakan. Kalau nanti ada perkembangan terakhir nanti coba konfirmasi ke bidang dakwah Adinda Akmal. Ya, biar kita terus lanjut karena memang kita sudah malam juga mulainya. Inilah risiko kita rapat di malam hari. Baik, untuk persiapan khatib sudah Adinda ya bidang dakwah, dan untuk badan amil kalau bisa kita tetapkan aja 3 orang aja dulu, nanti dibantu dengan yang lain. Siapa ketua panitia zakat fitrah? Nanti besaran kita ada rapat khusus, nanti kita bentuk aja dulu siapa ketua, staris bendaranya. Ada usul kira-kira? Kalau enggak saya sebut-sebutkan aja, nanti kalau cocok setuju, enggak cocok di mentah teknis pembagiannya besaran nanti kita rapat tersendiri. Maksudnya kita tetapkan aja siapa ketua badan amil, sekretaris dan bendaharanya beserta petugas pengumpulnya. Apa Pak apa dulu?
ketuanya sekali ini, Pak Denny, ya? Iyalah Pak Denny lah, bisa lah itu. Biar bergantian bergilir semua. Jangan itu juga kita, ya. Ya boleh, jangan nengok-nengok aja, tapi hari H sampai pagi juga. Siap Pak Denny? Iyalah, bisa lah. Kok enggak sekretaris? Apa ketua? Kalau saya ketua lah udah sekalian. Jangan. Ada saran kira-kira? Karena kita memanfaatkan, maaf sebelumnya, kalau kita memanfaatkan jadi wakil ketua BKM, nampak semua sudah sibuk. Nanti sibuk juga dia. Semalam dah dia, tahun semalam dah Pak Haji Nasrun itu ketua Badan Amil. Sari Ramadona ketuanya. Bisa itu dia. Bisa. Insya Allah bisa. Ya Pak Denny staris. Pak Denny kan main jago juga, main input terus. Jangan lupa. Kalau input bisa lah dengan. Iya. Bendaranya siapa? Jangan apa? Dia pengumpul. Agung ya. Hah? Di depan aja. Ya serial ya. Iyalah serial ya. Kerja. Jangan, udah pas Bang Agung kemarin kan pernah Pak Bang Iya, Agung. pertama kan Agung juga Iya, bendaranya. pas lah itu Ya. apa? Biar cari nanti pengumpul yang Badan Amilnya di luar. Hah? Udah. Yang lain. Kalau saya mau enggak ketuanya Sari Ramadona, sekretarisnya Pak Pringadi, bendaranya Pak Denny Aditya. Pas lah itu. Karena staris ini memang banyak kerjaan bagi sana, bagi sini, orang yang punya keluangan waktu. Benar itu Pak. Pak Pringadi bisa staris. Pak Pringadi staris saja, jangan bendara payah nanti lihat, payah kita nyarinya terus. Ya, ya Pak Denny. Ya, oke ya. Nanti untuk Badan Amilnya pertama siapa buat? Ustadz Edward Nasution. Jadi maksud saya biar selesai nanti, kalaupun ada perkembangan nanti tinggal Badan Amil bisa rapat tersendiri lagi. Nanti bisa kita SK-kan aja Badan Amilnya. Ustadz Edward Nasution. Ustadz Edward Nasution. Yang kedua Ustadz Tumino. Yang tiga Ustadz Akmalsa SPDI. 4 Agung. Berapa orang kemarin? 8 orang ya? 7. Semalam 7 ya? 7. Rahmat. Ya, Agung, Rahmat Lubis, dia yang jaga gawang terus. Berapa orang dah? 5. Haji Pendi udah nggak bisa. Iya, dia semalam pun nampaknya atau semalam dah. Yang biasa siapa lagi tuh Pak Staris? Sari Ramadona, dia nggak Badan Amil, dia udah ketua ya? Oh, ketua ya, ketua. Pak Sapariman dah istirahat. Sarial ya, iyalah Pak Sarial bisa Badan Amil. Iyalah Pak Sarial Mahyudin. Ada berapa? 6. Satu lagi ya. Siapa satu lagi saran Adinda? Pak Sadan ya? Oh iya Pak Sadan, Ahmad Sadan. Ya Sadan. Ya pas. Untuk ketua cocok itu Pak Staris. Untuk ketua Staris Bendara ada cocok. Bendara Pak Sadar aja. Orang Perbatikan. Udah, biar kita bacakan nanti memang mohon koreksi, saran masukan nanti kita minta. Udah cocok. Udah putus ya. Bisa Sadan nanti payah juga dia.
udahlah apa aja lah udah. Apa Pak Denny lah udah yang on time di sini. Pak Sadan nanti ada kegiatannya juga. Pak Denny on time. Kita nanti Badan Amil mau menyetor. Nah, Pak Denny ya. Oke lah. Baik, mungkin itu rangkaian acara kita dalam menyambut bulan suci Ramadan dan persiapan-persiapan menyambut Idul Fitri. Mungkin nanti kami minta saran masukan dari unsur penasihat, ada Bapak Haji Agus Zainuri selaku penasihat dan dari Umi dari ibu-ibu. Mungkin ini yang kami padakan, kami minta saran masukan dari rangkaian yang sudah kita bacakan tadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kegiatan kita menyambut Ramadan ini insya Allah dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini dari Pak Staris untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Terima kasih ada Ketua yang tadi telah membawakan rapat kita pada malam hari ini. Sebagai resume rapat sebelum kita berlanjut, saya bacakan dulu ya. Pertama, punggahan tadi sudah kita sepakati dilaksanakan pada tanggal 8 Maret atau Jumat malam Sabtu dengan tertib acara yang tadi sudah kita bahas. Kita mulai ba'da maghrib. Kemudian untuk penceramahnya akan dipersilakan kepada Saudara Akmal untuk menjalin ceramahnya nanti, dengan harapan kalau bisa waktu ceramahnya 30 menit. 30 atau 45. Kemudian untuk petugas yang menerima panganan dari jemaah nanti, Bapak Abdul Wahab, Bapak Saiful, Pak Yono, Pak Pringadi, dan Rahmat. Kemudian untuk jadwal perbukaan kita masih menggunakan jadwal yang lama. Jika nanti ada usulan untuk perubahan silakan disampaikan. Yang pasti 4 hari sebelum acara punggahan jadwal perbukaan sudah siap kita edarkan. Oleh karena itu mohon agar segera disampaikan jika ada usulan tentang perubahannya. Kemudian untuk imam dan bilal, untuk salat tarawih kita tetap melaksanakan 23 rakaat tarawih dan witirnya. Kemudian dengan imam Ustaz Agus, kemudian Ustaz Adwar, Akmal, Ustaz Tubino, Rahmat, Sawardi, dan anak Ibu Haja Aminah yang nanti akan disampaikan namanya siapa dan jadwal juga ya Bu ya. Kemudian bilalnya Saudara Agung, Ihsan, Mandin, dan Wahyu. Untuk tadarus itu ibu-ibu dilaksanakan pagi hari, sementara itu laki-laki dilaksanakan malam hari dengan koordinator Saudara Akmal untuk laki-laki dan Ibu Haja Nurhayati untuk perempuan. Nuzul Quran penceramahnya nanti belum ditentukan, nanti akan disampaikan oleh Saudara Akmal. Kemudian untuk petugas sahurnya Bapak Saiful, Rahmat, dan Abdul Wahab. Kemudian untuk pengajian pengajian mingguan tetap dilaksanakan di hari Rabu siang ba'da zuhur. Kemudian pengajian Ahad subuh tetap dilaksanakan. Imam dan khatib salat Idul Fitri akan ditentukan kemudian. Kemudian untuk panitia zakat ketuanya ditetapkan Saudara Sari Ramadona, Sekretaris Pringadi, dan bendaharanya Denny. Sedangkan untuk badan amilnya terdiri dari Ustaz Adwar Nasution, Ustaz Tubino, Akmal, Agung, Rahmat, Sahrial Mayudin, dan Sadan. Itu hasil pembicaraan kita pada malam hari ini. Jika ada yang ingin diurai lagi atau dibahas lagi silakan. Jika tidak ada mungkin kita bisa padakan. Silakan. Mungkin kepada Ustaz Agus kita boleh mintakan pendapatnya. Alhamdulillah. Sampai kesepakatan beberapa hal yang saya usulkan adalah pada waktu buka bersama rata-rata yang disumbang sama warga itu kue sama buah. Sementara habis makan kue pulang masing-masing.
sementara ada yang masih tinggal di masjid kita yang butuh makan nasi. Maka usulannya adalah disediakan nasi sebanyak yang aktif di masjid kita. Jadi misalnya ada 10 orang, ya 10-10-nya itu kita siapin nasi. Atau yang pasti mereka daripada beli, maka PKN ataupun donatur yang menyiapkan nasi itu. Jadi nasi bukaan itu tidak perlu untuk sakit. Juga ada nasinya. Kemudian juga untuk yang sahur. Sahur juga anak-anak kita yang masih tinggal di sini pun butuh makan sahur. Kita disiapkanlah makan sahur. Terlepas dari 10 hari terakhir untuk Lailatul Qadar itu lain, itu yang jamaah secara umum. Lalu pengajian yang tadi direncanakan itu digantikan pada siang hari, usul didekatkan dengan buka puasa. Jadi habis asar mereka mulai untuk melaksanakan ceramah sekaligus nanti buka bersama. Nanti akan ada momentum yang besar ketika ada pengajian, kecuali Ahad pagi. Jadi kalau misalnya malam Rabu diganti dengan Rabu pagi, ya jangan siang. Nanti tidak ada minatnya, ada katakanlah sedikit minatnya, tapi didekatkan dengan buka puasa. Maka pada waktu ganti pengajian tadi, jumlah keluarga yang menyumbang kue dibanyain supaya dapat tercover dari orang-orang yang dari luar. Jadi kira-kira seperti itu untuk yang buka puasa dan pengganti pengajian. Lalu untuk yang tadarus, selama ini tadarus sudah dikerjakan oleh Alinda Akmal, namun lingkarannya lingkaran besar. Jadi ada yang bacaannya masih encang-encon, gabung jadi satu. Maka usulannya nanti Akmal, mungkin saya juga ikut terlibat di dalamnya, kelompok-kelompok kecil, sehingga nanti satu juz itu dibagi dengan kelompok-kelompok kecil itu, sehingga tidak keteteran satu malam itu bisa satu juz dengan bagi-bagi. Jadi kalian 2 lembar, itu lembar, masing-masing dipandu oleh orang yang sudah paham tentang Al-Quran. Jadi kegiatan Ramadan nanti insya Allah tambah semarak, dan dari jumlah Quran yang ada nampaknya juga perlu pengadaan lagi. Ini sudah banyak yang hilang ataupun kurang ataupun tidak mencukupi. Kalau misalnya ada kita nanti banyak, ya tambah lagi. Ini salah satunya usulan dari kami sebagai penasihat, dan mudah-mudahan disanggupi khusus untuk buka puasa itu diharapkan ada nasi, nanti habis sholat maghrib ada nasi. Pengalaman saya pergi ke Batam, sahur itu disediakan oleh masjid. Artinya apa? Mengalokasikan dana PKM untuk menyiapkan nasi. Nasinya pun enak, kayak soto segar begitu panas. Nah, mereka tidak banyak-banyak sih, satu manci dan nasi panas. Jadi mereka dibagi-bagi sesuai dengan yang ada di tempat kita ya, itu dibutuhkan untuk makan sahur. Jadi jangan beli yang
masih pengen itu nggak enak, ya pokoknya dibuatin aja dan dibuatin sendiri, dipesankan kepada orang lain agar kita bisa melayani orang-orang kita yang sedang sahur. Saya kira dari saya cukup, insya Allah sama-sama kita pikirkan. Nanti di antara yang memang mungkin saya akan membangun masih, insya Allah bisa continue yaitu 30 hari. Mudah-mudahan kita cari yang lain untuk bisa sama-sama kita nyumbang masih. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz Agus ada 4 usulan yang saya catat. Yang pertama mengenai penyediaan nasi terutama untuk petugas yang berada di Masjid Baitur Rahman untuk berbuka. Kemudian yang kedua usulnya agar sahur juga disediakan kepada petugas yang berada di masjid, santap sahurnya. Kemudian yang ketiga usulannya ceramah mingguan dilaksanakan ba'da asar. Kemudian yang terakhir tadarus, usulannya agar dibuat kelompok-kelompok kecil. Kemudian penambahan kitab suci Al-Qur'annya, dan dari Akmal tadi saya tambahkan pengadaan rehal. Ya, mungkin ini bisa langsung ditanggapi oleh ketua. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz Agus Zainuri. Untuk berbuka puasa, buka puasa memang selama ini tidak pernah kita siapkan dari BKM. Nanti kalaulah yang rutin, kalau subuh Pak Ustadz untuk sahur memang selama ini sudah kita siapkan. Kita pesan biasa sama warga kita bayar memang dari lauk pauknya semua, dan nasi pun kita siapkan di mesin untuk masaknya sendiri. Dan untuk bentuk berbukanya nih baru memang sekali ini kalau kita jadwal kita pesankan juga atau kita beli nasi bungkus, kalau memang harus disediakan, karena memang yang di sini nih memang orang yang Pak Wahab Rahmat memang yang lajang-lajang semua yang biasa di sini. Kalau memang kita siapkan, hemat saya bagus kita belikan nasi bungkusnya untuk orang yang, tapi yang berbuka nih harus orang tertentu. Kalau kita siapkan banyak juga orangnya, harus kita patokkan sekian bungkus saja gitu. Kalau kita ikuti orangnya nanti banyak di sini orangnya. Ya, Pak Staris, kita siapkan aja untuk 5 orang gitu, ya Dinda. Banyak. Kena nanti dia Pak Ustadz, kadang-kadang ada juga orang yang mengantarkan nasi. Iya, biasanya itu juga yang mengantar nasi itu kita siapkan juga untuk petugas pengurus kita, kita sisihkan. Jadi kita jadwalkan, kita tetapkan untuk warga yang mau berbukanya Pak Ustadz ya. Coba nanti harus kita putuskan, nggak ada kita pikirkan lagi nih Pak Ustadz. Gini aja hemat saya gini, kalaulah nanti di saat berbuka tidak ada nasinya, kita belikan aja lah nasi bungkusnya. Ya Pak Staris ya, maksimal 5 bungkus ya. Kita tetapkan aja, karena nanti kalau diikuti di sini banyak kali juga anak-anak sampai terawih nanti. Untuk petugas orang-orang kita lah PKM yang biasa mengurusi itu. Ya, kalau sudah ada berarti tidak kita siapkan lagi. Dan untuk sahurnya memang selama sebulan sudah kita siapkan biasanya tuh. Kita biasa pesan ke belakang ya. Nanti kita cari juga lagi siapa yang bisa menyediakan makanan sahur untuk petugas kita. Dan untuk jadwal pengajian kita ya,
Nah, jadwal pengajian nih bidang dakwah ini biasanya habis zuhur bisa nggak digeser habis asar ya, Adinda? Bisa ya? Ba'da asar, tapi tidak pula sampai harus berbuka kan? Tapi bisa tergeser lah habis asar ya. Memang kita lihat selama ini tidak begitu. Karena ba'da zuhur ini kan orang sambil melepas istirahat, walaupun dia nyandar-nyandar duduk tapi rame dia. Iya, takutnya habis asar malah nanti jemaahnya yang kosong. Gula terus kita siapkan juga. Iya, tahun lalu udah ya. Oke. Jadi untuk jadwalnya tetap kita geser asar apa di zuhur? Kok emak saja zuhur memang. Ya. Karena persiapan memang persiapan habis asar macam kita aja lah bapak-bapak. Awak sibuk mencari bukaan untuk keluarga di rumah. Ya, jadi tetap kita melaksanakan habis zuhur. Ya, zuhur ya. Ya Pak Ustadz, karena banyak pertimbangan dari kawan-kawan BKM, tapi untuk bingkisannya tetap kita siapkan ya. Bingkisan tetap kita siapkan. Dan itu untuk tadarus. Tadarus mungkin kalau Al-Quran kita mungkin cukup. Kemarin ada kita bawa, kita usikan ke rencana kita di perpustakaan kita di atas. Mungkin nanti bisa kita turunkan lagi menghadapi menghadapi Ramadan. Yang terakhir, Rehal nanti bisa kita siapkan. Baik, mungkin ada saran masukan dari rekan-rekan yang lain. Kalau nggak ada, kita padakan rapat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dan kita semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mungkin ini kalau ada saran masukan lagi, nanti sebelum mengakhiri nanti kita minta doa dari Al-Ustaz Akmal Sa SPDI. Mungkin ini dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua yang tadi telah menjawab beberapa pertanyaan usulan dari Ustaz Agus, dan sudah kita bahas dan sudah kita tetapkan untuk perbukaan makan nasi tetap akan kita sediakan untuk 5 orang. Sahur juga tetap kita adakan. Kemudian ceramah mingguannya dilaksanakan hari Rabu pada zuhur ya Ustaz Agus. Kemudian untuk tadarusnya akan dipertimbangkan untuk pengadaan Al-Qur'annya dan pengadaan rehalnya. Itu saja saya pikir yang sudah kita bahas di rapat kita pada malam hari ini. Sekali lagi sebelum kita tutup, apakah ada usulan lain terkait pembahasan rapat kita? Jika sebentar, Ketua ada satu yang sampaikan lagi. Maaf, terlupakan memang. Kemarin banyak saran masukan dari jemaah. Ini memang menyangkut kawan-kawan kita yang di BKM. Saya berharap untuk tahun ini, kemarin yang berbuka puasa ada 3 tempat. Satu di samping untuk jemaah, ada yang tempat istimewa di belakang, dan ada juga yang di dalam kantor kita ruangan ini. Jadi ini yang jadi dikira masyarakat yang berbuka, kira ada perbedaan di dalamnya. Jadi kita berharap nanti memang selama ini ada petugas kita yang menunggu di ruang mik kita untuk menjaga berjadwal berbuka itu. Jadi selama ini diperbanyak pula. Kemarin itu biasa ipul aja tuh untuk untuk serininya itu biasa. Jadi selama ini banyak jemaah yang komplain sama saya,
dikira mereka ada perbedaan menu di dalamnya. Ada juga yang buka di dapur. Jadi untuk tahun ini saya berharap supaya nampak kebersamaan kita BKM jadi contoh sebetulnya. Dari sama-sama kita buka di depan aja. Jangan ada lagi di dapur. Kalaupun ada petugas yang di dalam, cukuplah hanya berapa orang. Jangan jemaah kita biarkan di luar, kita ada yang di dalam kantor juga yang berbuka. Ini yang kita menjaga pemikiran-pemikiran yang negatif dari masyarakat dan jemaah. Mungkin itu aja. Kalau bisa di tahun ini kita sama-sama membaur dengan jemaah untuk melaksanakan berbuka puasa. Karena memang biasanya yang buka ini jaga sirin itu impul aja. Jadi sekarang sudah mulai berkelompok kita di situ. Jadi anggapan jemaah kiranya ada perbedaan, itu aja. Mungkin nanti kita himbau kepada kawan-kawan pos BKM yang bertugas untuk biasa tuh menjaga serini dan jadwal berbuka pada Tengku Saiful atau Pak Yono biasanya. Yang lain kita harapkan supaya buka puasa bersamalah dengan jemaah yang lain. Mungkin ini aja Pak Staris tambahan. Ya, terima kasih Pak Ketua tadi sudah menambahkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, ingin dibahas, maka saya pikir kita sudahi saja rapat ini. Tapi sebelum kita menyudahinya, kita minta kepada Saudara Akmal untuk membawakan doanya. Kepada Saudara Akmal kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين